Sehingga apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dia itu berani untuk bersikap diam atau ya udah menjadi konsumsi dirinya sendiri aja, tidak disampaikan kepada publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Sinta Bella. Tentunya masih di channel Sinta Bella. Teman-teman, untuk video kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang kerap kali terjadi di lingkungan kita tetapi masih dipandang tabu. Dan ini juga menjadi salah satu rekomendasi teman-teman story WA. Salah satu teman story WA kemarin yang komen story WA aku ketika aku buat caption, menjadi perempuan itu bukan berarti tidak boleh mengungkapkan perasaan terlebih dahulu. Dan aku sebagai perempuan memilih untuk mengungkapkan perasaan terlebih dahulu daripada menyimpan rasa atau mencintai dalam diam, karena itu bagiku menyiksa sekali. Lalu dia komen, wow mbak asik kalau Samen bahas ini di channelnya Samian, dan itu belum Samen bahas kayaknya gitu. Oke siap, aku akan membahas rekomendasi dari kalian. So ini akan berkaitan dengan konsep perempuan dan wanita, pembahasan mengenai konsep perempuan dan wanita, dan nanti akan melahirkan otoritas diri. Otoritas diri itu yang kemudian akan mencerminkan sebuah tindakan, entah itu mengungkapkan perasaan terlebih dahulu atau dia mengambil kebijakan terlebih dahulu, seperti itu. Jadi teman-teman, konsep perempuan dan wanita, aku sebenarnya asing ya dengan istilah ini sebelum aku belajar soal gender dan sebelum aku berada di diskursus teman-teman yang memang fokus terhadap isu-isu relasi perempuan dan laki-laki di lingkup sosial. Waktu itu pertama kali aku mengetahui konsep ini ketika diskusi di rayon sama salah satu senior kami yang memang track recordnya sebagai perempuan itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Beliau sudah melanglang buana ke luar negeri, bahkan di seluruh penjuru Indonesia. Waktu itu beliau bilang begini, perempuan dan wanita perbedaannya adalah terletak pada katanya itu sendiri sebenarnya. Perempuan itu berasal dari kata empu yang berarti tuan. Karena dia tuan berarti dia memiliki otoritas penuh terhadap dirinya sendiri. Nah kemudian sedangkan wanita dia adalah berasal dari kata kepanjangan dari waniditoto atau wanitopo. Sehingga apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dia itu berani untuk bersikap diam atau ya udah menjadi konsumsi dirinya sendiri aja, tidak disampaikan kepada publik. Itu wanita. Lain waktu juga aku ikut diskusi bedah buku Hilma Anis yang saat itu sedang booming-boomingnya ya, novel Hati Suhita itu ya. Beliau sama sih mencerminkan dua sosok perempuan dalam novel itu. Ada seorang Rengganis yang di situ memiliki kebebasannya untuk meraih pendidikan, untuk berproses, untuk menjadi jurnalis. Tetapi senyatanya lain waktu Rengganis memilih untuk menjadi wanita gitu. Jadi bagaimana sih kalau katanya Ning Hilma Anis, penulis Hati Suhita ini juga menyatakan bahwa perempuan itu berasal dari kata empu yang berarti tuan, atau kalau wanita itu wanitopo atau waniditoto gitu. Nah kemudian guys, ketika aku scroll IG juga ada edukasi mengenai konsep perempuan dan wanita itu di akun Instagram Indonesia Feminis. Nah waktu itu melalui poster dijelaskan bahwa perempuan itu ya sama kayak yang aku jelaskan tadi, berasal dari kata empu, sedangkan wanita itu berasal dari kata vanita yang berarti yang diinginkan. Nah, posisinya di sini berarti perempuan itu menjadi objek gitu, objek yang diinginkan, objek yang dikagumi, objek yang ya begitu, menjadi objek intinya perempuan itu. Kalau pengertian wanita di akun Indonesia Feminis ini. Nah, tetapi aku akan mencoba memberikan contoh implementasi dari konsep perempuan dan wanita dalam kehidupan sehari-hari dengan meminjam istilah dari seniorku itu yang kajian di rayon dan Hilma Anis dan juga Indonesia Feminis ini. Kita akan memberikan contoh juga ya, ini bukan berangkat dari gini. Kalau kita pakai konsep wanita istilahnya Indonesia Feminis dalam akun Instagramnya, itu kita akan menelisik, memberikan contoh seorang perempuan yang masih belum sadar memakai konsep ini gitu loh. Gimana sih? Misal begini ya, karena dia sebagai objek yang diinginkan, maka dia secara tidak sadar
dia sebagai objek yang diinginkan, dia mencoba untuk merias diri, berperilaku baik untuk mengundang perhatiannya laki-laki, atau untuk supaya laki-laki yang dicintainya itu tertarik kepada dia gitu. Itu sih kalau aku contohkan dalam konsep wanitanya Indonesia feminis. Tetapi kalau konsep wanitanya Hilma Anis dan juga senior kami itu adalah sebuah posisi di mana kita memang harus diam, harus silent, harus ya itu menjadi konsumsi pribadi semua keinginan dan juga pemikirannya. Ketika itu berpotensi buruk bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang dicintainya, misal keluarganya, kemudian orang tuanya, sahabat-sahabat yang dia sayangi gitu, maka dia harus memilih menjadi konsep perempuan. Saya contohkan aja, teman-teman mungkin sudah baca ya novelnya Hilma Anis yang berjudul Hati Suhita. Di situ kan ada sosok dua perempuan nih, ada Ning Suhita dan juga ada Rengganis. Nah, Ning Suhita ini adalah sosok perempuan yang digambarkan sebagai wanita. Dia itu wanitopo, waniditoto, di mana dia terjerat dalam budaya patriarki yang mengharuskan dia dijodohkan dengan seorang Gus. Nah, ternyata Gus ini tidak mencintainya dan dia harus bersabar menghadapi Gus itu selama berbulan-bulan sampai dia kemudian disentuh dan dicintai oleh Gus itu. Karena si Gus ini mencintai Rengganis. Nah, Rengganis ini adalah sosok perempuan yang dia temui dalam perkuliahan atau perguruan tingginya. Nah, dia mengagumi Rengganis karena dia seorang perempuan yang merdeka, berani dan juga memiliki kecerdasan begitu. Nah, Rengganis waktu itu yang membalas cinta Gus Biru karena dia memiliki perasaan yang sama. Nah, tetapi sebagai seorang perempuan yang merdeka dengan segala karir dan prosesnya, ternyata ketika mendapati Gus Biru harus dijodohkan dengan Ning Suhita, Rengganis ya harus menyelesaikan perasaannya itu. Dia memilih untuk menyelesaikan perasaannya karena yang menjadi pertimbangan adalah keluarga dari Gus Biru itu, teman-teman. Tetapi mereka tetap berhubungan baik meskipun pada akhirnya lost kontak, berhubungan baik. Nah, itu dalam dunia fiksi ya, dalam dunia fiksi. Kalau kita dalam dunia nyata ya, kita contohkanlah sebagai perempuan hari ini tuh sudah banyak mengambil posisi sebagai orang-orang yang mengungkap perasaan terlebih dahulu ketika dia mencintai seseorang atau memiliki rasa sayang, atau dia mengungkapkan segala kegelisahan, ketidaksepakatan terhadap suatu lingkungan yang menerpa dirinya, yang menginjak-injak dirinya, yang mendiskriminasi dirinya. Maka dia sebagai sosok yang memiliki jenis kelamin vagina, yang memiliki vagina, maka aku lebih kagum dan lebih bangga menyebut dia sebagai perempuan. Sampai sejauh ini, meskipun saya sadar bahwa ternyata kita ini pada suatu waktu ditempatkan pada posisi perempuan dan pada waktu lain harus berada di posisi sebagai wanita, dimana ya kita harus menahan diri karena beberapa pertimbangan termasuk orang-orang yang kita cintai. Nah, tetapi teman-teman, bagaimana kemudian konsep ini muncul menjadi ciri khas? Artinya dari dua konsep ini, mana yang lebih menonjol dalam dirinya? Entahkah dia implementasi dari konsep perempuan atau implementasi dari konsep wanita? Maka ketika dia lebih banyak konsep perempuannya, ya dia akan cenderung terlihat sebagai perempuan yang merdeka gitu, perempuan yang bebas, perempuan yang gak sebebas itu juga, tetapi masih ada norma dan nilai yang dia pertimbangkan. Nah, maka dari itu aku mengajak nih sama teman-teman, ayo untuk lebih suka, untuk lebih bangga menggunakan kata perempuan bagi setiap siapa saja yang kita panggil atau terhadap diri kita sendiri gitu. Karena sebuah anugerah itu tadi, ketika kita menganggap dia sebagai perempuan, maka kita menganggap bahwa mereka atau dia memiliki otoritas penuh terhadap dirinya sendiri. Gitu teman-teman, termasuk mengungkapkan rasa kepada lain jenis. Dan kalau aku boleh curhat ya, aku tipe orang yang ya oke, gak apa-apa ngungkapin rasa kepada orang lain. Bahkan justru ketika dia sudah kita jalanin hubungan kemudian dia memilih selesai, 1-2 kali aku tetap memilih untuk memperjuangkan. Nah, ketika sudah sampai pada keputusan yang ternyata ketika aku memperjuangkan justru membuat dia sakit, ya udah kita harus mundur alon-alon gitu ya. Karena dari apapun sikap yang kita pilih, tujuannya adalah kemaslahatan atau kebaikan. Ketika tidak ada kebaikan untuk diriku atau dirinya atau sebaliknya, ya udah kita selesaikan, jangan terlalu ngotot. Begitu sih teman-teman perbedaan konsep perempuan dan wanita. Aku berharap tetap bermanfaat untuk kalian meskipun durasinya pendek. Karena pendek mungkin ini akan menjadi video yang kalian suka untuk ditayangkan gitu ya. Terima kasih. Akhiran ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.